وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Buka halaman seorang Kharasani. Kharasani daerah, nama daerah lah. Kharasani daerah apa, Sufyan kan? Kepada Junaid al-Baghdadi rahmatullah. Junaid al-Baghdadi adalah seorang tokoh sufi di Mesir lah. Tokoh sufi, ahli sufi beliau. Bahwa dengan beberapa banyak harta, Kharasani memberikan hadiah kepada Junaid al-Baghdadi dengan beberapa banyak harta dan meminta ia harasan akan Junaidi itu bahwa ia Baghdadi memakan akan dia pemberiannya itu. Itu tujuan orang Harasan inilah, supaya beliau itu menikmati harta itu. Maka kata Junaidi, aku bagikan harta itu atas beberapa orang yang fakir. Maka kata Kharasani itu, tiada aku kehendaki perbuatanmu itu. Aku memberi bukan untuk menyuruh membagikan kepada fakir miskin, ujar orang Harasan ini. Tetapi aku ingin supaya sempian itu menikmati harta yang aku berikan. Itu maksudnya lah. Maka berkata Junaidi, dan hingga manakala aku hidup, hingga aku makan sekalian harta ini. Artinya apa? Akulah disuruh makan sepanjang hidupku makan hartanya. Itu jarannya bahasa kitanya telah. Maka berkata Kharasani, itu tiada aku kehendaki bahwa engkau membelanjakan akan dia harta yang kuberikan itu di dalam membeli akan cuka dan sayur-sayuran. Nah, jadi Residen menikah menukar cuka, sayur-sayuran itu makanan yang sangat sederhana. Nah, makanan orang yang tidak mempunyai kemampuan. Jadi sebenarnya tujuan Hasan ini memberikan supaya menikmati juga makanan yang bergizi, bahasa kita adalah ya, oleh tujuan Hasan ini. Tetapi ujar Hasan ini, aku kehendaki bahwa engkau membelanjakan akan dia pemberianku itu di dalam membeli halwa dan makanan yang baik-baik. Maka ketika itu menerima Junaid al-Baghdadi harta yang demikian itu daripadanya Harasan tadi. Maka berkata Harasani itu, tiada aku dapat di dalam negeri Baghdad akan seorang yang terlebih memberi minnatun, artinya pemberian atasku daripadamu. Artinya luar biasa penerimaan Junaid Baghdadi ini, merasa gembira Harasan inilah memberikan harta kepada orang ahli sufi, tokoh sufi inilah. Jadi gembira benar sedih. Maka berkata Junaid, dan sugianya jangan diterima akan hadiah melainkan daripada seorang yang seumpamamu. Jadi Junaid, aku kada pernah menerima hadiah terkecuali hanya kamu ini. Nah, jadi berarti yang memberikan hadiahnya orangnya ahli agama juga lah. Nah, artinya terpelihara hartanya daripada yang haram, apalagi subhat. Nah, ini ceritanya. Itu sama-sama menjaga lah, yang memberi menjaga agar harta yang diberikan itu benar-benar halal. Dan orang yang menerima ini memang luar biasa, sangat berhati-hati.
Jangan sampai menerima harta yang tidak jelas. Napa mat ngomong mat? Speaker. Adapun yang kedua itu maka yaitu sedekah. Kalau tadi itu hadiah lah. Hadiah itu bebas. Siapa saja boleh, orang kaya, siapakah. Nah, apalagi orang miskin itu jelas sudah, orang kaya, ke pejabat, ke siapa itu kalau sifatnya hadiah itu bebas. Adapun yang kedua itu maka yaitu sedekah yang wajib atau sedekah yang sunat. Nah, kalau sedekah yang wajib sunat ini khusus tertentu kepada orang yang fakir miskin. Karena itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Maka kada boleh memindah kepada yang disebutkan itulah. Maka sugiannya ia menilik akan dirinya itu, adakah ia mustahik bagi mengambil zakat atau tiada, atau syak ia akan dirinya itu. Maka yaitu telah terdahulu di dalam bab asraruz zakah bicaranya itu. Maka engkau mutalaah akan dia tentang apa asraruz zakah, artinya diteliti kita ini apakah mustahik atau tidak. Jangan sembarang ambil. Jadi tanyakan ini sedekah kah atau hadiah? Nah, itu perlu ditanyakan. Tapi kalau yang mengambil itu perhitungannya orang memang miskin, kada perlu bertanya. Memang mustahik mereka. Nah, jadi ukuran kita sekarang ini mungkin kalau kita gaji sebulan 3 juta itu pasti mengambil sudah. Kada cukup, itulah. Mungkin gaji 6 juta itu pun masih mengambil. Kalau rumah masih menyewa anak banyak lah, itu masih mustahik insya Allah ukurannya. Memang ada ukurannya dari Imam Ghazali, orang harus boleh menerima atau tidak boleh menerima lah, ada ukuran. Dan jikalau ada yang didatangkan akan dia itu sedekah yang karena agamanya atau karena solehnya, maka tilik akan dirinya itu pada batinnya. Maksudnya orang yang memberi ini tujuannya orang yang beragama dan orang saleh. Ini yang memberi. Nah, ini ada ulama tuh bila memberikan zakat sedekah hingga menuju orang yang alim, orang yang ibadat, lah, orang yang saleh. Ada seperti itu. Guru Bahit termasuk seperti itu, Sudin. Tapi ada ulama kadang itu. Karena fakir miskin itu kan sifatnya. Ya. Kada disebut fakir miskin nang alim, nang ibadat situ ada lil fuqara wal masakin. Jadi berarti kita hendak aman itu bila memberikan sedekah jangan milih-milih. Nah, alim ke orangnya kada kah, bilangnya fakir miskin mustahik sudah, itu lebih aman. Apalagi yang dimaksud itu kan yang sana keluar marina anak kemanakan kada tentu ibadat ya ada. Padahal itu mustahik yang paling utama menerimanya. Supaya sasaran sedekah zakat kita atau yang sunat sah. Adakah ia mempunyai agama atau adakah ia saleh? Maka jikalau ada ia bersifat yang demikian itu agama dan saleh itu, maka harus ia menerima akan harta sedekah wajib ataupun sedekah sunat. Boleh artinya. Tapi ini tujuan orang memberi seperti itulah tujuannya. Nang memberi ini nak memberi nang kayak itu. Nang agamanya kuat, orangnya saleh. Ini yang paling sulit. Ada nang bertujuan kayak itu. Maka jikalau tiada ia yang menerima bersifat akan yang demikian itu beragama dan saleh itu pada batinnya, maka jika mengetahui orang yang memberi sedekah akan dia itu akan yang demikian itu niscaya tiada suka ia memberi sedekah akan dia, kada jadi pahalanya memberi sedekah. Hatinya
kada ridha, luput sasaran. Nah itu payahnya. Maka haram ia mengambil daripadanya itu akan sedekah itu. Terlarang orang menerima kalau kada memiliki agama dan tidak bersifat soleh. Seperti bahwa ia memberi seorang yang padahal ia menyangka bahwa adalah orang diberinya itu orang yang alim atau orang yang dibangsakan kepada zuriat Rasulullah. Padahal orang yang diberinya itu bukan orang yang alim dan bukan zuriatnya Rasulullah SAW. Maka haram ia mengambil akan pemberian itu dengan tiada syak. Ini agak keras sedikit dah. Nah itu yang kedua, sifat yang memberi ini tujuannya seperti itu. Jadi kita sebaiknya jangan kayak itu supaya aman bertahan. Nah, buktinya sedekah ini haknya fakir miskin selesai sudah. Yang penyembahyang kakada kayaknya. Ada masalah kalau kan nang memustahid menyedang sanak kita akan kita kada sembahyang ya Pak. Nah itu kan masalahnya. Bahan sembahyang menurut kada kau pasti kita. Maka itu hak kada boleh tidak harus itu yang diserahkan dulu. Adapun yang ketiga yaitu bahwa adalah kasat atau tujuan orang yang memberi itu supaya masyhur. Nah ini para muzaki, para musaddiqat, orang nang berzakat, orang nang sering memberikan sedekah, jangan ada rasa timbul persan inilah. Nah, ingat. Kita yang memberikan sedekah atau berzakat jangan sampai terjadi seperti yang ketiga ini. Nah, bahwa adalah tujuan orang yang memberi itu supaya masyhur pada orang banyak. Bahwa ia murah, dianggap pemurah, atau ia kaya. Nah, maka itu jatuh kepada hukum riya. Raya juga, ada hasilnya juga. Nah, hasilnya apa? Dipuji orang itu, senang dipuji. Selesai dah pahalanya. Di akhirat peraya ada pahalanya. Cuma senang dipuji orang. Nah, yang pertama hukumnya riya karena dia berkehendak supaya masyhur. Dan yang kedua hukumnya sum'ah karena orang yang ini memandir, memuji. Nah itu gugur kepada sum'ah. Arti sum'ah itu Pak, orang memandir didengar orang. Orang muji itu nah kita dengar jadi sum'ah katanya. Sum'ah itu didengar katanya lah. Pembicaraan pujian. Jadi hilang nilai-nilai pahala hilang. Maka sugiannya jangan mengambil ia akan pemberiannya yang seperti itu. Kalau diambil kasihannya bertambah ria, bertambah sum'ah, berpanjangan. Itu maksudnya. Nah, jadi kita memberi, makanya tadi disuruh Allah menyuruh itu kan kata Allah, wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khilal. Surah Ibrahim. Kita dibiasakan bersedekah itu rahasia. Allah menyuruh sembunyi-sembunyi. Kepada siapa sembunyi? Iya, kepada dang sanak na mustahik, kepada amanakan na mustahik, pemarina na mustahik, acil na mustahik, itu artinya tersembunyi kada terkenal. Karena di dalam lingkungan kita. Kalau itu sudah terpenuhi dan terbiasa, maka secara terbuka atau diumumkan kada masalah lagi. Menjadi biasa. Tapi kalau kita terdahulu terkenal, sementara keluarga yang dekat tidak dipenuhi, maka jelas sudah hadisnya la yaqbalullahu sadaqatahu. Allah tidak menerima. Karena salah sasaran, walaupun fakir miskin juga diberikan. Nah, itu berdasarkan Al-Quran surah Bani Israel ayat 26. Hadisnya jelas dalam An-Nasihat Diniyah bab Jul Arham. Jadi itulah masalahnya.
Karena masalah sedekah ini kan orang disebutkan dalam Al-Quran hendak berbulik. Setelah ajal yang sampai hendak berbulik, supaya ditunda waktunya, supaya hendak bersedekah. Kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, wa kana Sufyanus Tsauri rahimallahu taala yaruddu ma yu'ta wa yaqulu law alimtu annahum la yadhkuruna zalika ibtikharan bih la akhadtu. Artinya adalah Sufyan Tsauri, ini nama orang, nama tokoh lah, ulama besar nih. Sufyan Tsauri rahimahullah menolak akan harta yang diberi orang akan dia dan berkata, iya, ini sedekah, ini hadiah adalah. Jikalau aku ketahui bahwasanya mereka itu tiada berkehendak disebut orang akan yang demikian itu, karena berkehendak kepada kemegahan dengan dia, niscaya aku ambil harus mencerahkan dia. Berarti saya tahu orang nama memberi cagar supaya terkenal. Itu tujuannya. Karena Al-Bari kan tokoh ulama yang sering disebut di dalam kitab-kitab beliau ini. Dan perkara yang ketiga, sugianya bagi orang yang didatangkan akan dia pemberian itu bahwa ia menilik akan kehendak dirinya pada ketika ia berkehendak mengambil akan pemberian itu. Adakah ia sangat berkehendak kepada harta itu atau terkaya daripadanya? Atau kalau yang kadang mengambil cukup aja. Nah, jadinya menilik dulu keadaannya. Kalau ia merasa cukup aja dengan kesehariannya, dengan orang yang wajib diungkusinya, makanya bagus kada menerima pindahkan kepada yang lebih rendah nilainya menerima. Nah itu lebih hebat orang itulah. Ataupun diterima juga olehnya, tapi dibaginya lagi kepada orang yang lebih rendah nilainya, orang yang lebih miskin, lebih berhajat. Nah. Maka jikalau ada ia sangat berkehendak kepada harta itu karena belanja dirinya atau ahlinya, padahal sejahtera harta itu daripada yang haram dan subhat, maka yang terlebih abdal baginya itu mengambil pemberian itu karena berhajat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mu'ti min sa'atin bi'azama ajran minal akhiji ijakana muhtajan. Rasulullah bersabda, tiada orang yang memberi daripada keluasannya itu terlebih besar pahalanya daripada orang yang mengambil akan pemberian itu. Apabila ada orang yang mengambil itu sangat berkehendak akan dia harta tersebut. Nah jadi ganda-ganda pahalanya lah. Kalaunya ada pemberian itu bukan karenanya meminta maksudnya. Inya tuh kada meminta lalu didatangkan harta. Memang inya sangat berhajat. Datang orang maka itu lebih besar pahalanya bagi inya daripada yang memberi tersebut. Karena orang kaya itu kalau orang parkir kan jadi pahala hartanya. Itu hikmahnya makanya orang parkir miskin itu kada pernah hilang di muka bumi ini. Lah, karena itu merupakan keramat-keramat mereka. Ya, keramat-keramat. Menjadikan orang-orang kaya itu dihiritnya, dipegangnya di tangan orang kaya karena sering memberi orang parkir masuk ke dalam surga. Ada istilah pembicaraan itu. Itu untungnya orang kaya lah. Ini orang kaya yang murah, yang sakhiyun, lain yang pamalar. Dan lagi sabda Nabi SAW, man atahu syai'un min hadzal mali min ghairi mas'alah walastirafi fa innama rizqun saqahullahu ilaihi wa fi labjin akhar fala yarudduhu. Artinya barang siapa datang akan dia seseorang sesuatu daripada harta ini dengan tiada meminta akan dia. Yang kada pernah meminta, cuma orang datang menunjuki. Berarti Allah tuh menyuruh tuh lah
Allah menyuruh manusia tuh nak datang mengunjuki karena itu haknya. Hartanya yang masih di dalam qabdah Allah. Tapi waktunya sampai, detiknya sampai, maka Allah suruh hambanya untuk menyerahkannya. Nah, di sini etiket kita ini harus dijaga. Nah, bila kita terima harta itu, maka ingat ini dari Allah, hakikatnya. Tapi terima kasih orang perantaranya. Barang siapa datang akan dia sesuatu daripada harta ini dengan tiada meminta akan dia dan tiada melihat ia akan dia harta itu, maka hanya saja adalah yaitu rezeki yang didatangkan akan dia oleh Allah Ta'ala kepadanya. Datang orang matahari, sebelumnya kalau ada komunikasi, ya, ada sama sekali datang, nah itu jelas sudah. Allah memaksakan orang itu supaya mengantar. Tapi secara syariat orang tuh paham bahwa memberi orang tuh ada pahala. Di situ dorongannya. Padahal Allah menyuruh. Mendatangkan harta Allah menyuruh. Pandangannya karena memberi orang tuh berpahala. Maka dia segera menyerahkan kepada orang tersebut. Nah. Dan pada suatu lafaz yang lain maka jangan ditolak akan dia harta kalau seperti itu, asal hartanya itu jelas. Dan kata Imam Al-Ghazali ta'ala yang nukil daripada setengah ulama, yukhafu firraddi ma'al hajah uqubatun min ibtila'i bitama'in au dukhulin fi syubhatin au gairi. Artinya ditakuti di dalam menolakkan serta orang yang berhajat akan harta itu. Jadi siksa baginya daripada diberi bala akan dia dengan sebab tamak akan harta atau masuk ia mengambil harta subhat atau lainnya. Nah, ini ada juga orang kayak ini kan ego, padahal hendak benar di harta tuh hendak benar, cuma ego kisah kaum menahan kan lah. Padahal akhirnya tak ambil yang subhat. Nah, jadi kalau memang harta itu benar-benar amat, datang menyerahkan tanpa dipesan, ambil aja, ada masalah. Syahdan, apabila ada harta yang didatangkan akan dia itu lebih daripada hajatnya, maka yaitu tiada sunyi bagi orang yang didatangkan yang lebih daripada sekadar hajatnya itu, ada kalanya ada ia daripada orang yang masgul dengan dirinya di dalam berbuat ibadat dan mujahadah akan nafsunya, dan tiada ia hirau kepada orang yang lain daripadanya, dan tiada menanggung pekerjaan memberi akan orang fakir, dan tiada ia membelanjakan orang yang fakir, dan tiada ia masgul dengan bercampur-campur. Nah, jadi ada orang yang seperti inilah tabiatnya. Bila dapat harta, ia sibuk untuk dirinya aja. Nah, walaupun ia beribadat, mujahadah, tapi ia kada peduli dengan orang yang mustahid. Kada hendak membagi-bagi pemberian orang itu. Ada seperti ini tabiat manusia. Itu yang pertama. Dan ada kalanya ia menghiraukan orang yang lain daripadanya. Jadi ada juga yang dia menerima pemberian orang yang banyak, tapi ia peduli dengan orang lain. Ada seperti ini manusia. Bila diberi orang, dibagi-baginya. Nah, itu ada seperti itu. Seperti yang kita bicarakan ini. Dia menghiraukan orang yang lain daripadanya. Dan menanggung ia akan pekerjaan memberi makanan orang yang fakir dan orang yang miskin. Dan memberi belanja orang yang fakir itu serta murah hatinya. Dan kasih sayang akan orang fakir itu. Maka jikalau ada ia daripada orang yang sibuk dengan berbuat ibadat dan mujahadah akan dirinya dan tiada menghirau akan orang yang lain daripada dirinya,
maka sugianya jangan ia mengambil akan harta yang lebih daripada sekedar hajatnya itu. Karena yang demikian itu semata-mata loba jua dan semata-mata mengikut akan hawa nafsunya, ya, di dalam memegang akan harta yang lebih daripada hajatnya dan membanyakkan hisab di dalam akhirat karena sabda Nabi SAW. Nah, jadi ada orang tuh yang seperti pertama tadi, ketujuh aja mengambil pemberian orang, siapa karena mujuki, tapi untuk kepentingan sendiri karena menghiraukan yang lain. Sabda Nabi SAW, la haqqa libni adama illa fi salasin, ta'amin yuqimu sulbah, wa saubin yuwari auratah, wa baitin yaskunuhu fama zada fahuwa hisabun. Jadi Nabi kita tuh menginformasikan yang kita nih aman 3 macam ini kalau dipraktikkan. Nah, yang 3 macam ini. Aman di kubur, aman di negeri akhirat. Yang 3 macam ini kalau praktikkan aman tuh kita. Untuk harta, untuk harta. Artinya tiada hak bagi anak Adam itu melainkan 3 perkara. Pertama, makanan yang mendirikan pinggangnya di dalam berbuat ibadah. Setelah dia makan, dia kalau berdiri sholat. Misalnya apa? Seperti berbuka puasa. Nabi kan menyuruhkan berbuka puasa, kalau Nabi 3 biji kurma, air secangkir, maka sholat maghrib dulu. Itu yang disebut hasbu ini abdama lukaimatun ya Rasulullah. Ya, yukim nasulbah. Cukuplah kita ini kalau berpuasa, berbuka itu dengan beberapa suap. Lukmatun, lukaimatun tuh jama taksirnya. Lukmatun 1 suap, lukaimatun 3 suap, 5, 7, 9, 11. Itu batasan jamanya. Lebih dari itu kakanyangan tuh. Nah, yang terduduk tuh. Nah, 2 cangkir es nyiur, nasi hibak apa? Sepiring batu habis makan tasandar. Orang salat maghrib berjamaah kita mariga aja gawian. Nah, itu yang dikehendakinya oleh setan merayu kita. Jadi istilah kita puasa itu menahan nafsu itu bukan dari bersahur ke berbuka, bukan. Pada saat kita berbuka itu betul-betul menahan nafsu. Jangan banyak makan. Karena Rasulullah min wi'ain abgadu ilallah min batni muli'a minal halal. Tidak ada satu wadah yang paling dibenci oleh Allah, yaitu perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Maksudnya waktu berbuka. Karena kita berbuka itu biasanya kan sajian tuh nang lezat-lezat dihadapi ya ada. Nah itu. Tahan kita menahannya, berarti ditolong Allah. Jadi cukup dengan 3 biji kurma atau sebiji kurma atau ada sebuting. Cuma ngalih bana kita prakteknya nih waktu ba'aruhan lah. Tempat sholatnya tuh kadeda. Kalau dilanggar kawa itu prakteknya. Nah, ngalihnya. Itu masalah makanan tadi, ya. Dan kedua, kain yang menutupi akan auratnya. Nah, jadi pakaian pokoknya pilihnya bersih pakaiannya itu, menutupi aurat, sah salatnya lah. Nang biasa-biasa kan nang hanyar kah? Nang larang karena murah kah? Sama aja. Ada beda. Yang penting halal, bersih, terhindar dari najis, itu pakaian. Dan ketiga, rumah yang tempat bernaung dengan dia rumah daripada kena panas dan kena hujan atau sejuk. Jadi rumah itu asal terlindung. Nah, itu ukurannya lah. Bukan kada boleh rumah mewah, bukan kada boleh rumah gana lah.
Asal niat bolah rumah tuh untuk nyaman beribadah, nyaman berzikir. Nah, pajar Nabi, nawwiru buyutakum bisalah wa qiraatil Qur'an. Itu kalau terangilah rumah kamu dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Sekecil apapun rumah, apalagi ganal, mun kau itulah rumah yang jar Nabi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Makin ganal, makin nyaman kita keselamatan, ya kan? Ancaki aja keselamatan. Paling tidak setahun sekali haulan. Itu berkah rumah lah. Jadi 3 macam ini menurut Nabi lah. Maka lain daripada yang demikian itu yang 3 macam, membanyakkan hisab di dalam akhirat. Kenapa jadi hisab? Karena tak tinggal bandanya, kada ditasarupkan, kada disedekahkan. Munnya sedekahkan terus, kada yang dihisab. Coba lihat, Abu Bakar itu kan kaya benar kalau. Sayyidina Utsman paling kaya sudah. Sayyidina Umar kaya, tapi Sidin masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Berarti kan ada bawaan. Nang dihisab tuh ada bawaan. Merasa memiliki rasa punya ibadah, rasa banyak punya kebajikan, rasa. Itu. Jadi jangan pernah kita merasa memiliki. Makanya sebut dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Sedikit hamba-hamba Allah ini yang bersyukur kepada Allah. Kita tuh berpikirnya kan sudah beribadah tuh merasa lega dan puas. Itu kan kalau kita, padahal bukan itu. Maksudnya kawa beribadah tuh anugerah Allah. Itu yang kita pikirkan. Kawa duduk di sini nah anugerah Allah. Kawa berdiri sembahyang karena rahmat Allah, itu dulu kita berpikir. Jadi kalau udah selesai itu kita kan mengakui lagi karena mulai kita bekerja sudah anugerah Allah, sudah rahmat Allah. Ini dalilnya Al-Qur'an. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, ujar Allah surah Al-Imran. Walau kunta fazzan ghalizan lam faddu min haulik. Rasulullah itu jadi bisa bersifat lemah lembut karena sebab rahmat Allah. Seandainya Rasulullah bersifat bengis dan kasar pada saat berdakwah, maka para orang yang di sekitarnya akan lari semuanya. Nah itu kita ambil dalilnya. Kita kawal kesini karena rahmat Allah. Kalau sudah selesai mendengar salat, kada lagi mengakui karena rahmat Allah. Makanya masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita camkan ibadah. Agar kita masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana para sahabat. Cita-cita kita seperti itu. Tapi harus dengan perjuangan. Nah, itu maksudnya. Kita tuh kan kadang-kadang ada berpikir seperti itu sudah sekian banyak baca Quran, sekian banyak kebajikan, lalu rasa puas, rasa seorang yang pekerjaan. Nah itu sebabnya kita masuk surga juga, cuma hisabnya banyak benar. Nah, hisabnya banyak benar karena kita mengakui itu pekerjaan kita bukan karena anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita baca aja kalau dalil hadisnya la haula wala quwata illa billah. Itu kita baca aja. Itu dasar hadisnya bahwa kita ini kada bisa apa-apa, kada kau apa. Kalau kau pendir karena Allah, kau melihat karena Allah, mendengar karena Allah, semuanya karena Allah. Dan jikalau ada ia daripada orang yang menghiraukan orang yang lain, artinya peduli dengan orang lain, dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan kecerdasannya, dan menanggung akan pekerjaan memberi makanan orang yang fakir seperti yang tersebut itu, serta ia murah hati dan kasih sayang kepada orang yang fakir dan miskin, dan memberi makan ia beberapa jamaah daripada orang yang saleh di dalam berbuat ibadat,
dan menjalani tarekat ahlillah, maka sungguhnya ia mengambil akan harta yang lebih daripada hajatnya itu. Karena yang demikian itu tiada lebih daripada hajatnya yang ditanggungnya akan belanjanya itu. Tetapi sungguhnya ia menyegerakan membelanjakan akan harta yang demikian itu kepada mereka itu yang disebutkan fakir miskin dan memberikan makan kepada ahlullah tadi, dan berbuat kebajikan yang bermanfaat di dalam akhirat, dan jangan menaruh akan dia harta dan jangan memegang akan dia harta, dan jika alim sekalipun orangnya. Nah, jadi Imam Ghazali walaupun alim orangnya, jangan memegang harta. Makanya kayak ngurus kumpul sidin, akhir-akhir kehidupan sidin apa? Duit itu dibagi nang tukang bagi Sa'duddin dengan dan sanak sidin wakil bupati. Tuh kalau Sa'duddin seorang kepandir nih waktu ceramah. Berapa miliar yang dibagi itu? Ada guru-guru itu ada 50 juta, ada yang 5 juta. Itu akhir. Selain yang dihibahkan kepada anak. Jadi kan ada bersisa sidin. Karena bersisa itu kan dihisap. Karena Rasulullah ini guru juga untuk membaca al-bakhilu aduullah walau kana aliman. Orang yang bakhil itu menjadi musuh Allah walaupun orang itu alim. Wah, hadis Nabi itu sering dibaca guru. Lah. Karena harta ini sangat rumit dan masalah. Yang disebutkan dalam Al-Quran kan, nang hendak minta berikan tuh harta dan waktu dan kesehatan yang dibuang-buang, tidak gunakan untuk beribadah. Kalau harta surah Munafik kalau wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati adakum maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas sholihin. Ya Allah, tunda pang aku nih nah. Sebentar saja aku ingin bersedekah itu loh. Nah, itu hubungan. Adapun kesehatan dan waktu itu surah Mukmin ayat 100. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Aku ingin beramal saleh yang dulu kesehatanku waktuku kubuang-buang. Kada kugunakan untuk berbuat ibadah. Jadi dua ayat ini tentang waktu dan kesehatan yang kita buang-buang. Kada diisi dengan mengingat Allah. Nah itu. Dan kata Imam Al-Ghazali ta'ala wa yambagi an yara ma ya'khujuhu minallahi la minal mu'ti fa innal mu'ti wasitatun kada sukhiral lil ata wa huwa muttarrun ilaihi bima sullita alaihi minad dawa'i wal iradat wal etikat. Ini dalil bahwa kita apabila berurang itu jangan lagi mengingatkan ikhtiar kita. Ini dalilnya. Bila kita terima harta ini hakikatnya Allah yang memberi. Jangan diingatkan ikhtiarnya lagi. Terima kasih yang memberi, tapi hakikat yang memberi itu Allah. Memang hak kita sampai waktunya sudah diunjuk Allah melalui sipulan. Dan sugianya bahwa ia melihat dengan mata hatinya. Maksudnya dengan iman. Maksudnya adalah akan harta yang demikian itu, yaitu pemberian daripada Allah Ta'ala, bukan daripada orang yang memberi itu, bukan dari manusia yang perantara itu memberi. Jahirnya iya, nah, bukan daripada orang yang memberi akan dia itu, dan hanya saja adalah orang yang memberi akan dia itu, yaitu suruhan antaranya dan antara Allah Ta'ala yang membawa bagi pemberian itu kepadanya yang diberi. Dan adalah orang yang memberi itu orang yang digagahi. Nah, arti gagah itu apa? Dipaksa oleh Allah supaya orang itu menunjukkan sepulat nanti kehendaki Allah.
Di orang yang digagahi membawa harta itu kepadanya yang diberikan tadi dengan barang yang mengarasi Allah Ta'ala atasnya orang memberi tadi, daripada menggerakkan tuntutan pahala yang membawa kepada memberi akan dia itu. Cuma memberi ini ingat juga secara fikihnya, bila memberi orang tuh ganal pahalanya. Jadi lalu cepatnya menyerahkan, dorongan pahala itulah membuat ia cepat menyerahkan harta itu pada orang. Padahal Allah Ta'ala memaksainya tuh. Karena waktunya sampai sudah. Sepulan tadi hartanya yang diserahkan oleh Allah melalui sepulan tadi. Dan menjadikan Allah Ta'ala di dalam hatinya itu akan etikat kepada orang yang diberinya itu akan dia. Nah, jadi kita ingatkan, bila datang pemberian orang tuh berarti hak kita yang sudah ada di qabdah Allah. Kan harta kita tuh sudah maksum sebagaimana umur kita. Ada batasannya harta kita tuh. Cuma Allah menyerahkan ini sesuai dengan ikhtiar pekerjaan kita. Macam-macam kalau ikhtiar kita nih. Macam-macam Allah memberikan ikhtiar kita. Masing-masing gawean. Itu Allah sudah mengatur itu. Nah, seperti itu jangan kita hakikatnya. Ini jelaskan keterangannya seperti itu. Baiklah. Nah, sampai pas saja tuh. Jadi kan ditambahi lagi. Kesimpulannya kita malam ini tentang apa? Sedekah tadilah. Kalau kita bersedekah kada usah nambah tujuan mencari nang kurang alim, ya kah? Supaya aman. Ini kan tadi nih ada nambah tujuan nih. Agamanya orang saleh. Jadi kita aman aja nang kada usah bertujuan. Kalau tadi kan mustahiknya kalau pindah sana kita nang fakir, ya kan? Marina kita, nah, urusan ibadah itu urusan pribadinya kan. Kita kada boleh menahan, kada boleh memandang-mandang seperti itu. Tapi ada ulama yang seperti itu, seperti yang disebutkan tadi. Nah. Yang kedua, kita kalau bersedekah jangan ada tujuan untuk supaya terkenal. Lah, supaya dipuji jangan ada. Kalaupun ada itu, memang manusia seperti itu kan. Tapi kalau ada kurangi, kalau kan sudah tahu bahwa masalah ini kan artinya pekerjaan ibadah yang sia-sia karena ada nilainya di sisi Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita dapat mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari dengan taufik dan rahmat Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal qani'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zahidin, min ibadikat taibin, min ibadikal mutawakkilin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muharramin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqi hajjal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah.